Halo, selamat datang di Ruang Tayang. Hari ini kita akan membahas salah satu drama thriller Korea terbaik yang pernah ada, yaitu Voice season pertama. Drama ini bukan sekedar cerita kriminal biasa, tapi sebuah perjalanan penuh ketegangan dan teka-teki di mana setiap detik sangat berarti. Bersama dengan detektif Moon Jin Hyuk yang terluka karena masa lalunya dan Kang Kwon Joo, seorang profiler suara jenius, kita akan menelusuri kasus-kasus mengerikan yang semakin mendekat ke satu dalang utama. Siap untuk menyelami dunia Golden Time, di mana suara salah satunya harapan. Mari kita mulai dengan episode pertama. Episode pertama, Voice langsung dibuka dengan suasana yang mencekam. Detektif Moon Jin Hyuk, seorang polisi berbakat namun penuh amarah, menerima kabar bahwa istrinya Yoo Ji-hye telah dibunuh secara brutal. Sementara itu, Kang Kwon Joo, seorang polisi di pusat panggilan darurat 112, menerima telepon dari Ji-hye yang sedang dalam bahaya. 뭐야? 왜 까불어? Meskipun Kwon Joo mendengar suara pelaku dengan jelas, penyelidikan polisi justru menjebaknya sebagai saksi yang tidak dapat dipercaya. Saat kejadian berlangsung, Jin Hyuk yang putus asa menemukan istrinya sudah tewas dengan luka parah di kepalanya. 돼지가! 야 어디야 너 빨리 와마 할매집 3차 가야 돼 3차 가야 돼. Dalam sidang pengadilan, dia bersaksi bahwa pelaku memiliki suara yang unik, tetapi tidak ada bukti yang cukup untuk mendukung klaimnya itu. Akibatnya dia dianggap berbohong dan dikirim ke AS untuk mempelajari lebih lanjut tentang analisis suara. 될 때까지 30여 차례 피해자를 가격했어. 이름이 뭐죠? 예? 술에 취해서 제가 들은 목소리가 아닙니다. 말도 안 돼요. 뭔가 잘못된. 증거 나왔잖아. 너 저 새끼한테 뒷돈 쳐먹었냐? 3 tahun kemudian, Kwon Joo kembali ke Korea sebagai kepala pusat panggilan darurat 112 dan membentuk tim khusus Golden Time Unit untuk menangani kasus-kasus yang membutuhkan respon cepat. Di sisi lain, Jin Hyuk ini hidup dalam kehancuran, dihantui rasa bersalah atas kematian istrinya, serta mengalami penurunan reputasi dan kepribadian yang semakin memburuk. 형님이 이 새끼 잡는다고 설치는 바람에 오늘 우리 팀 그 새끼 참 말 진짜 Ketika sebuah kasus penculikan muncul, Kwon Joo menawarkan kerjasama dengan Jin Hyuk. Awalnya dia menolak mentah-mentah karena masih menganggap Kwon Joo sebagai pembohong dalam kasus istrinya. Namun, ketika Kwon Joo menggunakan kemampuan luar biasanya dalam mendengar suara untuk melacak kebenaran korban, Jin Hyuk mulai menyadari bahwa mungkin Kwon Joo mengatakan yang sebenarnya. 센터장님, 은영동에서 납치 신고가 들어왔습니다. 당했다고요. 빨리 좀 오세요. 누가 저를 죽이려고 해요. 살려주세요. Dengan kepekaan pendengaran Kwon Joo, mereka berhasil menemukan lokasi korban. Tetapi situasi semakin berbahaya ketika pelaku mulai bertindak nekat. 사람들이 다칠 것 같은 걸 직접 들으니 이제 후련하신가요? 말도 일리가 있구만. 골든타임 팀인지 뭔지 한번 해보게. 단 6개월간 피해자를 납치 살해하려던 중 112 신고를 받고 출동한 실검관 구구리 경찰 맞으시죠? 잠시 인터뷰 좀 할 수 있을까요? Sementara itu, Jin Hyuk masih belum sepenuhnya percaya pada Kwon Joo. Namun, bukti demi bukti yang dia tunjukkan membuatnya mulai ragu dan keyakinannya selama ini mereka akhirnya menyelamatkan korban. Tetapi pelaku berhasil melarikan diri, meninggalkan misteri yang semakin dalam. Di tengah penyelidikan, Kwon Joo menemukan fakta mengejutkan. Suara pelaku dalam kasus ini mirip dengan suara yang dia dengar 3 tahun lalu dalam pembunuhan Jin Ye.
Ini memperkuat kecurigaannya bahwa pembunuh berantai masih berkeliaran dan mungkin memiliki hubungan dengan orang-orang di dalam kepolisian. 우리의 사건을 조사하자 이 말이야? 네, 경찰 내부의 분야. Tim Golden Time unit menerima panggilan darurat dari seorang gadis yang mengatakan bahwa dirinya sedang disekap di dalam bagasi mobil. Kwon-ju menggunakan kemampuannya untuk mengidentifikasi suara di latar belakang dan mulai melacak lokasi korban. Jin-hyuk yang awalnya skeptis terhadap metode Kwon-ju mulai melihat efektivitasnya ketika mereka akhirnya menemukan kendaraan yang dicurigai. Namun ketika mereka mendekat, pelaku sudah melarikan diri meninggalkan korban dalam keadaan kritis. Sementara itu, investigasi semakin mendalam ketika mereka menemukan hubungan antara pelaku dengan jaringan kriminal yang lebih besar. Bukti-bukti yang dikumpulkan menunjukkan adanya sosok misterius yang mengendalikan berbagai kasus pembunuhan ini dari balik layar. Episode keempat ini diakhiri dengan ketegangan tinggi saat Jin-hyuk dan Kwon-ju menyadari bahwa mereka tidak hanya berhadapan dengan seorang pembunuh saja, tetapi juga konspirasi yang lebih luas yang melibatkan kekuatan yang sangat besar. 나 죽으면 내 딸 봐봐, 뭐라 그랬어? 그 소리 어떻게 알았어? 빨리 말해. 그런 밤이었죠 아마. 아주 끔찍하게 생긴. 회장님! Episode kelima ini dimulai dengan kasus yang baru yang mengejutkan tim Golden Time Unit. Seorang saksi kunci yang seharusnya memberikan informasi tentang jaringan kriminal misterius tiba-tiba menghilang sebelum sempat memberikan kesaksiannya. Dengan kemampuan analisis suara yang luar biasa, Kwon-ju menemukan petunjuk dari rekaman panggilan terakhir saksi tersebut. Bersama Jin-hyuk, mereka menelusuri jejak penculikan ini hingga ke sebuah gang tua di pinggir kota. Saat mereka tiba di lokasi, saksi akhirnya berhasil diselamatkan tetapi dalam keadaan sekarat. Dia hanya sempat memberikan satu nama sebelum meninggal, Mo Tae-gu. Nama ini menjadi petunjuk penting yang mengarah pada dalang utama di balik semua kejahatan ini. Jin-hyuk dan Kwon-ju yang semakin bertekad untuk mengungkap konspirasi besar yang mereka hadapi meskipun nyawa mereka sendiri kini berada dalam bahaya. 팀장마저 왜 이러세요? 분명히 저 안에 누구... 우리 쪽 증거가 불충분하다고 오히려 뒤편까지 살펴봤지만 인적이 없었어. Panggilan darurat dari seorang wanita yang melaporkan bahwa seorang pria misterius berusaha masuk ke rumahnya. Tim Golden Time Unit segera bertindak dan Kwon-ju mencoba menganalisis suara untuk memperkirakan lokasi korban. Ketika Jin-hyuk tiba di lokasi, rumah tersebut sudah dalam keadaan hancur dan korban ditemukan dalam kondisi ketakutan. Jin-hyuk menghadapi tersangka di sebuah gang sempit, tetapi sebelum dia bisa menangkapnya, seorang menyerang Jin-hyuk dari belakang, membuatnya kehilangan kesadaran. 강센터. 잠깐만. 무 팀장... Jin-hyuk yang terbangun dalam keadaan terluka setelah diserang oleh seorang di gang sempit. Sementara itu, Kwon-ju berusaha melacak keberadaan Jin-hyuk melalui suara yang didengar sebelum komunikasi mereka terputus. 동가동 완범위한 불법. 축산물 시장 수수입니다. Saat Jin-hyuk mulai pulih, dia dan Kwon-ju mendapatkan petunjuk baru dari seorang saksi yang mengaku melihat pelaku. Tetapi sebelum mereka bisa mendapatkan banyak informasi, saksi tersebut menghilang secara misterius. Ketegangan semakin meningkat dan tim Golden Time Unit semakin sadar bahwa mereka sedang menghadapi sesuatu yang jauh lebih besar daripada yang mereka duga. 두꺼비 집을 내린 모양이야. 후레쉬 내리고. Yunho menunjukkan kepada Kwon-ju dan Jin-hyuk informasi yang telah ia kumpulkan tentang si pembunuh. Ia menemukan bahwa
Ayat Alkitab yang tertulis di dinding menunjukkan bahwa si pembunuh melihat dirinya sebagai eksekutor Tuhan, seperti dalam kisah penghancuran kota Sodom. Yunho menjelaskan bahwa cermin yang ditempatkan di depan tubuh Chun-ok adalah petunjuk bahwa korban berikutnya adalah Kwon-ju dan Jin-hook. 그 아까 말씀하신 성소 구절입니다. 자기가 같은 존재다. 뭐 그런 또라이들이 이런. Sementara itu, Taegu sedang berendam saat menerima telepon dari ayahnya, si Eomo. Ia beralasan bahwa ia tertidur sehingga tidak menjawab panggilan sebelumnya. Setelah mandi, ia melihat laporan berita tentang kesuksesan tim Golden Time dan tampaknya dia terganggu. Si Eomo yang juga menyaksikan berita itu mengetahui bahwa Sang Tae ditetapkan sebagai tersangka. Ia segera memerintahkan anak buahnya untuk menemukan Sang Tae dan mengatur pertemuan dengan komisaris Bai. Sementara itu, Yunho kembali ke pusat panggilan di mana Yeon-suk bertanya mengapa Kwon-ju meminta informasi yang tidak dimiliki unit kejahatan kekerasan. Yunho tidak tahu pasti, tetapi ia yakin bisa mencari tahu lebih banyak jika bisa mengakses media sosial. Namun Yeon-suk memperingatkan bahwa berbagai informasi pribadi secara berlebihan bisa berbahaya. Kwon-ju pulang ke apartemennya, tetapi tidak bisa beristirahat karena si pembunuh masih berkeliaran mengintai mereka. Keesokan paginya ia menemui Yong-won dan dengan hati-hati menjelaskan bahwa ia tidak akan bisa bertemu kakaknya untuk sementara waktu. Namun dengan kondisi mentalnya yang seperti anak kecil, Yong-won tidak bisa memahami kenyataan bahwa Chun-ok telah tiada. Sementara itu, Jin-hook tetap di kantor hingga larut malam menyelidiki kasus Chun-ok. Ia curiga bahwa Sang Tae bukanlah pembunuh yang sebenarnya dan bertanya-tanya mengapa ia mengaku membunuh istrinya. 아이고 우리 똥강아지. 또 거짓말. 아니야. 아빠 내일 강아지 아저씨. Komisaris Bai bertemu dengan Jeomo yang memerintahkan untuk segera menangani kasus Boksun dan Chun-ok. Jeomo juga berencana mengirim Sang Tae ke Jepang agar ia tidak ditangkap. Di tempat lain, Sang Tae bertemu dengan Jeomo di restoran kosong di pelabuhan. Jeomo berencana mengirimnya ke luar negeri untuk mengelola perusahaan fiktif. Tetapi Sang Tae menolak pergi kecuali ia bisa membunuh Jin-hook terlebih dahulu. Ia bahkan menyewa pembunuh bayaran untuk menyerang anak Jin-hook yang sedang dirawat di rumah sakit. Di kantor polisi, Kwon-ju menyelidiki senjata yang mungkin digunakan oleh si pembunuh. Sementara itu, di pusat panggilan, Yeon-suk mulai curiga setelah menemukan postingan anonim yang mengklaim bahwa Yunho terlibat dalam geng di Amerika dan menyebabkan seorang siswi bunuh diri. Yunho kemudian pergi ke klub untuk tampil sebagai DJ. Namun saat di sana ia menerima pesan aneh dari seorang penggemar yang terobsesi dengannya. Tak lama setelah itu ia mulai merasa pusing dan menyadari bahwa ada sesuatu di dalam minumannya. Ia kehilangan keseimbangan. Seorang wanita misterius muncul dari kamar mandi. Tak lama kemudian terjadilah insiden di klub. Yunho terlihat mengamuk dengan pisau di tangan menyandera seorang wanita. Orang-orang di pusat panggilan dan rekan-rekannya di kantor polisi terkejut melihat bahwa Yunho menjadi pelaku penyanderaan. Jin-hook dan Dae-sik segera menuju ke lokasi, sementara Eun-soo menemukan bahwa pil yang ia lihat di tas Yunho mengandung zat yang dapat menyebabkan halusinasi. Kwon-ju menyadari bahwa Yunho pasti telah diberi obat dan meminta Jin-hook untuk berbicara dengannya terlebih dahulu sebelum mengambil tindakan. Ketika polisi tiba, Yunho mengigau tentang high color laser yang ternyata merujuk pada HCl atau asam klorida. Jin-hook menemukan botol asam tersembunyi di langit-langit klub dan menyadari bahwa seorang sedang mengendalikan situasi dari jarak jauh. Ia dan Dae-sik akhirnya berhasil menangkap pelaku itu, yang ternyata adalah seorang pria yang menyamar sebagai wanita.
Setelah diinterogasi, pria tersebut mengaku bahwa ia hanya menjalankan perintah seorang dengan nama online Love 8080. Ia dan Love 8080 ini bertemu di situs pertukaran di mana orang-orang berbagi cerita tentang pembalasan dendam mereka. Di tengah semua kekacauan ini, Komisaris Bai marah kepada Kwon Ju dan mengancam akan membubarkan tim Godel Time. Namun Kwon Ju menyadari bahwa semakin dekat mereka dengan pelaku sebenarnya, melihat kalau Komisaris Bai ini sangat gelisah. Akhirnya cybercrime unit berhasil melacak identitas Love 8080 sebagai seorang wanita berusia 43 tahun bernama Kang Min So. Namun saat mencoba menemukan lokasinya, mereka menyadari bahwa alamat IP-nya berasal dari sebuah warnet, membuat penyelidikan ini semakin rumit. Di kantor polisi, si pelaku yang menyamar dengan sopan mengucapkan terima kasih kepada polisi dan meminta maaf. Namun saat ia melihat Yunho, ia tiba-tiba tersenyum aneh dan mengatakan bahwa Yunho sangat tampan. Sementara itu, Yunho merasa lega karena akhirnya polisi mulai mengejar Love 8080, orang yang telah menghancurkan hidupnya. 오순경님, 잠시 Yunso turun ke arsip bawah tanah untuk menyelidiki bukti dari serangan Asam sebelumnya, tetapi terkejut saat tidak menemukan dokumen apapun di dalam kotak arsip. Sekilas gerakan menarik perhatiannya dan dia perlahan berjalan melalui ruangan yang dipenuhi rak kotak hingga akhirnya berhadapan langsung dengan Ho-sik. Sementara itu Kwon Ju merenungkan intonasi aneh Ho-sik sebelumnya. Sementara Dae-sik dan Jin-hook menyelidiki ruang PC tempat tim cyber kepolisian melacak alamat IP Love 8080. Mereka menemukan bahwa komputer sedang digunakan oleh seorang wanita, tetapi jauh lebih muda dari yang mereka cari, sesuatu yang terasa aneh. Yunho melakukan peretasan sendiri untuk mengetahui bahwa alamat IP telah dialihkan dan sebenarnya berasal dari toko reparasi listrik tempat kerja Ho-sik. Dia tiba-tiba menyadari bahwa Love 8080 adalah Ho-sik. Berdasarkan tatapan tajam Ho-sik sebelumnya, Yunso berada dalam bahaya. Kwon Ju menyadari bahwa intonasi aneh yang dia dengar adalah ekspresi kegembiraan Ho-sik karena diperhatikan oleh Yunho. Dia memberi tahu Jin-hook dan Dae-sik untuk menghentikan penyelidikan mereka di ruang PC. Dia juga mendesak mereka untuk segera kembali ke kantor karena Ho-sik telah mengikuti Unso ke ruang arsip. Saat para detektif bergas turun, Ho-sik menatap Unso menuntut jawaban mengapa dia ingin menjauhkannya dari Yunho sambil membuka botol asam kwarida. Dia mengatakan bahwa semua ini adalah kesalahan Unso karena mencoba membuatnya terlihat gila di depan Yunho yang menyukainya sama seperti dia menyukai Yunho. Yunso diam-diam menyalakan radionya dan Kwon Ju mendengarkan percakapan mereka. Pendengarannya yang tajam membuat menyadari bahwa Unso pasti berada di bagian terdalam rak arsip. Dae-sik dan Jin-hook tiba di kantor tepat saat itu dan Kwon Ju memberitahu mereka di mana letak Unso. Sementara itu, Ho-sik dengan gembira menceritakan kepada Unso tentang pertama kali dia bertemu dengan Hunyo. Dia sedang mengerjakan pencahayaan di klub ketika Yunho mampir, dan tepat saat Ho-sik menjatuhkan salah satu alatnya, Yunho berhenti untuk mengambilnya dan mengembalikannya ke Ho-sik, langsung jatuh hati di sana. Unso berusaha dengan tenang mengingatkan Ho-sik bahwa dia sudah mendengar apa yang sebenarnya Yunho pikirkan tentangnya. Namun Ho-sik menertawakan saran bahwa dia ini gila. Menurutnya Yunho hanya bersikap seperti itu karena ingin lebih diperhatikan olehnya. Yunso memberitahunya bahwa dia berkhayal dan Ho-sik sangat marah berteriak bahwa seharusnya Unso yang menerima kenyataan dan menghilang. Intinya ini perkara percintaannya guys ya, tapi percintaan yang aneh. Saat dia mengancam dengan botol asam yang hampir menyentuh wajah Unso, para detektifnya tiba dan memasuki ruangan. Unso meringkuk saat Ho-sik mendekatnya lebih lagi, tetapi dia teralihkan oleh panggilan Jin-hook. Unso memanfaatkan kesempatan itu untuk mendorongnya menjauh. Ho-sik terhuyung melintas ruangan dan botol asam terlempar mendarat di lantai tepat di samping tempat dia jatuh. Ho-sik menjerit kesakitan karena luka bakar asam di wajahnya. Ho-sik diseret pergi oleh para detektif lainnya. Dia mohon kepada Yunho untuk membantunya karena dia tahu Yunho juga menyukainya. Tetapi Yunho malah berlutut khawatir di samping Unso untuk memastikan keadaannya baik-baik saja.
Kwon-ju tiba di ruang bawah tanah tepat saat Ho-sik dibawa pergi. Dia berterima kasih kepada Jin-juk karena telah menangkapnya. Tapi bagi para detektif ini, itu hanyalah bagian dari pekerjaan sehari-hari mereka. Jin-juk heran bahwa seorang dengan gangguan mental seperti itu bisa hidup dengan begitu tenang tanpa ada yang menyadari. Kwon-ju menunjukkan bahwa di era modern ini, ketika seorang bisa hidup tanpa berinteraksi dengan masyarakat, jumlah pelaku kriminal dengan gangguan mental semakin meningkat. Dia percaya bahwa perhatian kecil yang diberikan kepada orang-orang ini dapat membantu mencegah lebih banyak kejahatan. Dia juga mengungkapkan bahwa botol pil skopolamin sebenarnya dimasukkan ke dalam tas Yunho oleh Ho-sik yang mengonsumsinya sebagai upaya untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Awalnya dia mengira Yunho menderita mabuk perjalanan. Detektif dari unit kejahatan kekerasan tiba untuk mengomentari betapa kejadian aneh terus terjadi pada tim Golden Time. Mereka juga mencoba mencari tahu apakah Jin-hyuk memiliki informasi lain tentang kasus John Ok, tetapi dia hanya berteriak agar mereka fokus menangkap sang tae. 왜? 형님 대박입니다 대박. 왜? 회장님 판타지아 술집 가는 거 그거 그리고 솔직히 걔가 완전 작정하고 덤볐대요. 공사 Informan Jin-hyuk memberikan sebuah petunjuk sebagai bentuk balas jasa karena Jin-hyuk telah menyelamatkan nyawanya di gudang pemotongan domba. Dia mengungkapkan bahwa Kepala Jang bisa mengunjungi klub elit Fantasia, tetapi kunjungannya dibiayai oleh sang tae. Lebih lanjut lagi, seorang diam-diam merekam video dirinya dengan salah satu wanita di klub tersebut dan menggunakannya sebagai pemerasan. Menurut tabloid, sang tae lah yang meminta video itu dibuat. Jin-hyuk memerintahkan tabloid atau informannya untuk mendapatkan semua informasi tentang wanita dalam video tersebut dan alasan Kepala Jang itu diperas. Kwon-ju memastikan bahwa timnya baik-baik saja dan memuji Unsu karena tetap tenang. Namun Unsu dengan ragu mengakui bahwa dia sebenarnya ketakutan dan hampir tidak bisa menyembunyikannya. Dan juga mengaku bahwa dia mencoba membujuk Ho-sik seperti yang dilakukan Kwon-ju saat berbicara dengan para pelaku yang lainnya. Dengan rendah hati dia mengatakan bahwa dia berharap bisa belajar lebih banyak dari Kwon-ju. Sementara itu, Jin-hyuk menerima panggilan dari putranya yang berterima kasih atas hadiah mahal yang dia terima saat dia tidur. Namun saat kilas balik, terlihat seorang pria misterius memasuki kamar dan diam-diam pergi. Tepat saat Dong-woo terbangun dan bertanya siapa dia, pria itu hanya berkata bahwa ayahnya pasti terkejut kemarin jika Dong-woo harus bersikap baik padanya. Pria itu ternyata adalah Tae-gu. Cerita terus berlanjut dengan ketegangan yang meningkat seiring Jin-hyuk berusaha melindungi putranya dari ancaman yang semakin nyata. 동호야 지금 선물 풀지 말고 아빠 지금 갈 테니까 아빠랑 지금 Para detektif mengumpulkan semua orang di klub Fantasia untuk memeriksa identitas mereka, tetapi Kwon-ju mendengar beberapa orang pergi melalui pintu belakang. Dia mengenali langkah kaki itu sebagai suara yang sama dia dengar sebelum saat pertama kali menemukan bola mata dalam kaca. Yang awalnya dia kira sebagai suara polisi yang tiba, namun dia akhirnya menyadari bahwa itu sebenarnya suara sang pembunuh. Kwon-ju mencoba mengikuti para VIP yang melarikan diri melalui pintu belakang, tetapi dia dihalangi oleh keamanan klub. Baru setelah para VIP masuk ke dalam mobil mereka dengan aman, para detektif izinkan untuk mengejar mereka. Seomo dan anak buahnya masuk ke satu mobil, sementara Tae-gu masuk ke mobil lain. Dia tersenyum saat melihat ke kaca spion, menyaksikan para penjaga keamanan menghalangi para detektif itu. Kwon-ju berhasil membebaskan diri mencoba mengejar mereka, tapi mobil itu sudah terlalu jauh. Dia melihat kamera CCTV di tempat parkir, tetapi kamera itu sedang menghadap ke arah lain pada saat itu. Kepala Jang berteriak kepada manajer Fantasia karena menghalangi akses mereka ke para VIP, tetapi manajer itu menjelaskan bahwa CEO Mo sedang bertemu dengan para menteri Kim dan Direktur Kwon. Alasan mereka membiarkan orang-orang itu pergi adalah karena CEO Mo memiliki pengaruh besar dan tidak ingin tertangkap basah saat melakukan kesepakatan di bawah meja terkait proyek pengembangan yang ilegal. Kwon-ju meminta Yunho meskipun sedang tidak bertugas untuk menyelidiki CEO Mo dan komite perencanaan lahan, serta ayat Alkitab yang tertulis di dinding. Yunho tidak perlu mencari tahu lebih jauh untuk mengetahui bahwa perusahaan CEO Mo adalah yang terkaya di sekitar sana.
Sementara itu Daisy bergegas mencari Jin-hook yang sedang bertarung melawan seorang pembunuh bayaran. Ketika dia melihat kedua pria itu bergulat, dia mengeluarkan pistol dan melepaskan tembakan peringatan yang cukup untuk membuat Jin-hook lolos dari cengkraman lawannya. Daisy memperingatkan pria itu bahwa tembakannya berikutnya akan tepat sasaran, tetapi Jin-hook terengah-engah dan mintanya untuk menaruh senjata. Dia akan menyelesaikan secara gentle. Namun Jin-hook menggunakan tendangan cepat untuk menjatuhkan pisau dari tangan pria itu, lalu akhirnya menjepit ke tanah. Dia kesal karena si penyerang masih bisa tersenyum padanya, lalu mulai memukul wajahnya berulang kali. Daisy turun tangan dengan panik memberitahu Jin-hook bahwa mereka tidak punya waktu untuk membuang-buang energi pada pria ini. Mereka dapat laporan bahwa Sang Tae berada di klub dan mengirim pria ini untuk menyuruh Dongwoo. Daisy yakin bahwa Sang Tae adalah orang yang membunuh Madam Klub Yuah karena dia mungkin mendengar panggilan teleponnya kepada Kwon-jo. 정 내려. 형. 지금 이럴 시간이 없어. 아까 여기 올 때 센터에서 부전이 들어왔는데. 너무 무서웠어. 정말 죄송해요. 예, 괜찮습니다. Sang Tae menelpon Taegu dan mengungkapkan bahwa tas berisi barang bukti miliknya kini berada di tangan polisi dan ada sesuatu di dalamnya yang bisa mengaitkan ke Taegu. Namun Sang Tae sudah memprediksi bahwa suatu hari nanti dia akan dibuang oleh Taegu dan Seomo. Jadi dia menyimpan perlindungan untuk dirinya sendiri. Jika Taegu tidak ingin informasi itu tersebar, dia harus melindungi Sang Tae. Taegu jelas tidak senang dengan perkataan Sang Tae. 네, 112 신고센터입니다. 죽어버릴 거야. 자, 다 올라가요, 우선. 경찰에게 빨리. Sementara itu Kwon-jo khawatir tentang Jin-go, pasien psikofrenia yang baru saja dibawa ke rumah sakit. Dia bisa mendengar para petugas ambulan yang mengejek Jin-go dan merasa ada yang tidak beres. Khawatirnya Jin-go terancam. Dia memerintahkan Jin-hook dan Daisy untuk mengejar ambulan sebelum mencapai rumah sakit. Dia juga meminta Hyun-ho dan Yun-so menyelidiki lebih dalam tentang pusat kesejahteraan tersebut dan cara mereka memperlakukan pasien. Saat melaju ke rumah sakit, Daisy yang skeptis menganggap para dokter hanya berusaha menenangkan Jin-go. Namun Jin-hook melihat bekas luka di tubuh Jin-go yang tampaknya menunjukkan bahwa dia pernah diikat dan disiksa. Karena ponsel di saku Jin-go menghalangi pelacaan GPS, Kwon-jo menggunakan pendengarannya yang luar biasa untuk mengetahui bahwa ambulan memasuki area parkir bawah tanah. Dia menduga mereka menuju klinik psikiatri yang sering digunakan pusat kesehatan itu, sehingga Jin-hook dan Daisy segera pergi ke sana. Dan ada seorang perawat mengonfirmasi bahwa Jin-go sedang menjalani perawatan. Dokter menjelaskan bahwa Jin-go sering dirawat di sana akibat luka yang dia buat sendiri karena halusinasi. Dia berjanji Jin-hook bisa berbicara dengannya setelah perawatannya selesai. Di ruang perawatan, para detektif melihat seorang dengan wajah tertutup. Daisy mengenali gelang yang dipakai Jin-go sebelumnya, tapi semuanya tampak normal. Meskipun begitu, dia merasa aneh karena klinik itu hampir kosong. Hyun-ho tidak menemukan sesuatu yang menunjukkan tentang direktur pusat kesehatan maupun klinik psikiatri tersebut. Namun Kwon-jo yang masih mendengarkan melalui ponsel Jin-go mendengar suara alat-alat medis diletakkan di ruang operasi. Dia bingung mengapa Jin-go masih memiliki ponsel di dalam ruangan operasi, tetapi segera menyadari bahwa para dokter itu tidak terlihat seperti sedang menjalankan tugas sesuai sumpahnya. Unsu mengungkapkan bahwa kepala klinik hanya seorang terapis berlisensi, bukan dokter medis. Selain itu, sumber utama pendapatan klinik berasal dari pusat kesehatan, menunjukkan adanya hubungan mencurigakan. Jin-hook dan Daisy segera menerobos masuk ke ruang operasi, tetapi tidak menemukan pasien ataupun dokter. Menyadari ada yang salah, Kwon-jo mendengar musik yang sama seperti yang terdengar saat dia berbicara dengan direktur pusat kesehatan. Dia yakin ambulan telah kembali ke sana. Jin-hook dan Daisy segera menuju ke pusat kesehatan dengan panggilan bantuan. Mendengar percakapan telepon, Kwon-jo mengetahui bahwa direktur telah tiba memerintahkan anak buahnya untuk segera menyingkirkan Jin-go. Dari percakapan mereka, jelas bahwa pusat itu sebenarnya adalah tempat perdagangan organ ilegal. Hyun-ho menemukan bahwa beberapa pegawai di pusat itu sebelumnya bekerja sebagai dokter, tukang daging, dan ahli pestisida keahlian yang tidak biasa untuk bekerja di tempat semacam ini. Kwon-jo juga menemukan bahwa direktur pusat kesejahteraan dulunya menjalani fasilitas serupa sebelum melarikan diri ke Cina akibat kasus penggelapan dan perdagangan organ.
Saat tiba di pusat kesejahteraan, Jin-hook dan Dae-sik menemukan ambulan tetapi tidak ada orang di sekitarnya. Seluruh tempat tampak kosong. Mereka menemukan pintu terkunci dan mendengar suara di dalamnya. Dengan pemadam api mereka mendobrak pintu dan menemukan para pasien ketakutan enggan menjawab pertanyaan mereka. Mereka berusaha mengevakuasi para pasien tetapi Kwon-ju mendengar suara operasi yang sedang berlangsung di ruang bawah tanah. Jin-hook dan Dae-sik bergegas ke sana tapi salah satu dokter menemukan ponsel Jin-go dan mematikan panggilan, menyadari bahwa mereka telah diawasi selama ini. Direktur memudahkan mereka mempercepat operasi sebelum polisi datang. Jin-hook dan Dae-sik menerobos masuk berhadapan dengan para dokter yang bersenjata alat-alat bedah. Mereka melawan dan menangkap si dokter gadungan sementara direktur melarikan diri. Saat polisi datang, mereka menemukan lemari pendingin besar berisi organ manusia. Salah satu pelaku dan sombong berkata bahwa mereka tidak akan bisa dihukum karena memiliki pengacara mahal. Marah, si Jin-hook langsung menghajarnya tetapi Dae-sik menghentikan sebelum dia kehilangan kendali. Salah satu pelaku yang ketakutan akhirnya mengakui bahwa mereka merekrut tunawisma untuk uji coba obat ilegal. Jika mereka meninggal, organ mereka bisa dijual ke luar negeri. Jin-hook dipenuhi amarah, nyaris memukul tersangka dengan palu tetapi akhirnya menenangkan dirinya dan meminta informasi tentang keberadaan direktur. Mereka mengejarnya ke kantor tetapi hanya menemukan seorang gadis kecil ketakutan. Gadis itu menunjukkan ke sebuah rak buku dan ternyata di situ ada pintu rahasia. Jin-hook menemukan direktur yang bersiap menyerangnya tetapi dia dengan mudah melucuti pisaunya dan dengan licik Jin-hook membiarkan dirinya terluka agar bisa mengklaim pembelaan diri jika terjadi sesuatu. Direktur mengajak bahwa tak ada yang peduli dengan tunawisma tetapi Jin-hook menembak 2 tembakan peringatan sebelum mengarahkan senjatanya ke kepala direktur, namun dia memilih menembak dinding dan menangkapnya. Kasus ini akhirnya terungkap ke media dan keluarga korban mulai bermunculan. Salah satunya adalah istri Jin-go yang tidak tahu kemana suaminya selama ini. 공철환 씨란 사람 있나요? 공철한 씨요? 자, 본인 이름이 공철한 씨다 혹은 공철한 씨 아세요? 공철한 씨. Di rumah sakit, Jin-go mengingat seorang yang mungkin tahu tentang Chul-han, pria misterius yang berkaitan dengan Tae-gu. Orang itu sekarang menjadi sopir bus untuk perusahaan Tae-gu, sebuah kebetulan yang mencurigakan. Sementara itu Tae-gu bertemu dengan Sang Tae yang meminta perlindungan. Tae-gu dengan cara kejamnya menguji ketakutan Sang Tae dan menyiksanya sebelum memberikan 2 pilihan yang bisa mengubah hidupnya selamanya. 내 번호 추적하는 것보다 내가 줄 정보가 더 값져. 은영동 진범 잡게 해준. Kwon-ju mengungkap informasi yang dia temukan tentang pria tunawisma Chul-han dan hubungannya dengan istri Jin-hook yaitu Ji-ye. Dia yakin kematian Ji-ye ada kaitannya dengan Chul-han, tetapi Jin-hook menolak mempercayainya dan keluar untuk mutut. Saat itu Sang Tae menelepon dan menawarkan kesepakatan sebagai imbalan atas kebebasannya. Dia akan membantu Jin-hook menangkap pembunuh sebenarnya dan memberikan bukti semua kejahatan yang telah dilakukan pembunuh tersebut. Jin-hook bertanya mengapa dia harus mempercayainya, dan Sang Tae mengatakan mereka harus bertemu di sebuah wisma tempat Jin-hook dan istrinya bisa menghabiskan waktu menunjukkan bahwa dia cukup mengenali Ji-ye hingga mengetahui tempat liburan favoritnya. Di saat yang sama, Kwon-ju menerima pesan dari Tae-gu yang dengan sopan memintanya untuk bertemu. Dia terkejut Tae-gu mengetahui namanya, tetapi perhatiannya teralihkan ketika mendengar Jin-hook berbicara di telepon. Dari caranya berbicara, dia menyadari bahwa Jin-hook pasti sedang berbicara dengan Sang Tae. Ketika dia mengkonfrontasi Jin-hook tentang hal itu, Jin-hook menyangkal. Namun setelah didesak, dia akhirnya mengakui bahwa dia setuju untuk bertemu dengan Sang Tae demi mengetahui lebih lanjut tentang pembunuh sebenarnya. Kwon-ju ingin memanggil bantuan, tapi Jin-hook mengingatkannya bahwa ada pengkhianat di kepolisian. Jadi mereka harus berhati-hati dengan apa yang mereka laporkan. Kwon-ju tetap khawatir meskipun mungkin bukan pembunuh yang mereka cari. Sang Tae tetaplah berbahaya. Jin-hook tahu bahwa jika Sang Tae menghubunginya berarti dia tidak punya pilihan lain. Selain itu dia ingin melindungi orang lain agar tidak terluka dan mencari kebenaran tentang kematian istrinya.
Jin-hook naik taksi menuju Wisma, sementara Kwon-ju mengikuti dengan mobilnya. Dia menelpon Dae-sik untuk memberitahu bahwa Jin-hook yang juga sedang mabuk sedang dalam perjalanan menemui Sang Tae. Berkat pendengaran yang tajam, dia mengetahui nama Wisma itu dan Dae-sik segera mencari alamatnya sebelum bergegas keluar dari kantor polisi. 심사님, 지금 부팀장님이 위험합니다. 네? Dia merasa aneh bahwa Sang Tae mengetahui tempat yang seharusnya hanya memiliki makna bagi Jin-hook dan istrinya. Dia kemudian menghubungi Hyun-ho untuk mencari lokasi GPS ponsel Jin-hook serta nomor terakhir yang menelponnya. Hyun-ho mengonfirmasi bahwa GPS menunjukkan di dekat Wisma, tapi nomor terakhir yang menelponnya diblokir. Di tempat lain, Tae-gu berbicara dengan seorang di telepon yang memberitahunya sesuatu tentang Sang Tae. Tae-gu tampak terhibur sekaligus kesal melihat Sang Tae begitu ingin melindungi nyawanya yang tidak berharga. Di Wisma, Sang Tae menunggu Jin-hook. Dia sudah tidak mau lagi menjadi anjing Tae-gu. Namun Tae-gu tiba-tiba menelponnya. Sang Tae mengabaikan panggilan itu, tetapi Tae-gu sudah berada di sana. Mengejek bahwa Sang Tae tidak terlihat sibuk. Dia bertanya apakah ini tempat di mana Sang Tae berencana bertemu dengan Jin-hook. Taksi Jin-hook berhenti di luar Wisma. Saat dia mendekat, suasana begitu sunyi dan gelap. Dia mengeluarkan senjatanya dan memerintahkan Sang Tae untuk tidak bersembunyi dan menemuinya. Namun suara yang menjawabnya adalah suara istrinya. Ji-hye berkata bahwa dia merindukan Chul-han dan akan dihukum karena kesalahannya. Bahkan setelah kematian, dia akan terus menderita akibat perbuatannya. Jin-hook berlari naik ke lantai atas untuk mencari sumber suara itu, tetapi yang dia temukan hanyalah sebuah perekam suara yang tergeletak di atas Alkitab dengan beberapa dokumen di sekitarnya. Dengan air mata di matanya, dia mematikan rekaman itu dan memeriksa dokumen-dokumen tersebut yang menunjukkan bahwa Ji-hye adalah perantara untuk development yang mendapatkan persetujuan dari tunawisma untuk menggunakan tubuh mereka. Dalam kebingungannya, Jin-hook berdiri dan mencari Sang Tae. Namun ketika dia membuka tirai, dia menemukan tubuh Sang Tae tergantung di pohon. Masih terpukul oleh apa yang dia dengar dan dilihat, Jin-hook berteriak pada Sang Tae yang telah meninggal, menuntut jawaban darinya. Dae-sik dan Kwon-ju tiba di Wisma dan menemukan ruangan dengan rekaman suara serta dokumen. Namun pemandangan tubuh tergantung Sang Tae membuat Kwon-ju terkejut, dan Dae-sik buru-buru menghentikan Jin-hook yang hampir menembak mayat Sang Tae. Jin-hook berteriak dalam kesedihan dan kemarahan saat Dae-sik merebut pistolnya, tapi semua rahasia Sang Tae mati bersamanya. 누굴 기다리느라고 운도 안 돼. 이게 무슨 소리야? 어찐가? 지혜야, 어지혜! 한 걸까? 어서 말해. 어서 말해 이 새끼야! Penyelidik polisi di Wisma berlanjut. Kepala forensik menyatakan bahwa meskipun tidak masuk akal, itu tetap kasus bunuh diri. Sementara itu, Kwon-ju yang mendengarkan rekaman suara, Ji-hye menyadari bahwa suara itu telah dimanipulasi. Saat Tae-gu bersantai di bak mandinya, dia melihat pesan dari Kwon-ju yang mengatakan bahwa permintaannya telah diteruskan ke kepala Jang. Dia kemudian melihat foto Kwon-ju dengan ayahnya, mengingat bagaimana dia pernah masuk ke apartemennya dan dengan penuh kegembiraan menemukan bahwa Kwon-ju sedang menyelidikinya. Sementara itu, Komisioner Bae berencana membubarkan tim Golden Time, dan Jin-hook semakin dekat dengan kebenaran di balik pembunuhan istrinya. Namun semakin dalam dia menyelidiki, semakin banyak bahaya yang mengintainya. Kwon-ju dan Jin-hook akhirnya berhadapan langsung dengan Tae-gu. Kwon-ju membeku saat mengenali suaranya sebagai suara yang sama persis dengan sang pembunuh. Setelah Komisaris Bae mengatur Tae-gu keluar dari kantornya, Kwon-ju dengan gemetar memberitahu Jin-hook bahwa Tae-gu adalah pelakunya. Jin-hook langsung menunjukkan ekspresi marah dan berusaha mengejar Tae-gu, tetapi Kwon-ju menghentikannya. Ia mengingatkan bahwa Tae-gu hanya sedang mempermainkan mereka. Itulah sebabnya ia menjebak Ji-hye. Namun Jin-hook tidak peduli dan melepas genggaman Kwon-ju. Di lorong kantor polisi, Jin-hook berhasil mengejar Tae-gu dan berteriak memanggilnya. Sambil menerobos pengawal Tae-gu, ia mencengkram kerah Tae-gu menuntut jawaban apakah dia benar-benar pelakunya. Tanpa terganggu oleh amarahnya Jin-hook, Tae-gu dengan tenang mengingatkan bahwa Jin-hook baru saja menyerang warga sipil tak bersalah yang dapat membahayakan posisinya sebagai polisi.
Jin-hook tak peduli dan berjanji akan mengumpulkan semua bukti untuk menghancurkan Tae-gu. Tae-gu hanya tersenyum mengejek bahwa Jin-hook tampak lebih banyak bicara daripada bertindak. Jin-hook meradang dan bersumpah bahwa ia sudah menghancurkan banyak orang sebelumnya dan akan melakukannya lagi jika perlu. Ia menantang Tae-gu, bertanya apakah membunuh orang yang lebih lemah darinya membuatnya merasa senang. Ekspresi Tae-gu sedikit berubah saat Jin-hook memanggilnya psikopat menyimpang. Jin-hook tahu bahwa ia mulai membuat Tae-gu terpancing. Ia mengeluarkan pistolnya dan mengarahkannya ke salah satu anak buah Tae-gu ketika mereka mencoba campur tangan. Komisaris Bae segera memerintahkan Jin-hook untuk menurunkan senjatanya. Jin-hook menuruti perintah itu, tapi Tae-gu hanya tawa dan berkata bahwa ia justru menikmati pertemuannya dengan detektif itu. Dengan senyum kemenangan, ia pergi bersama anak buahnya. Namun Kwon-ju memperingatkan bahwa mereka pasti akan bertemu lagi, dan kali ini Tae-gu tidak akan bisa pergi sesuka hatinya. Komisaris Bae yang kesal mengingatkan mereka bahwa tim Golden Time akan dibubarkan. Kwon-ju memperingatkan bahwa ia akan menyesali keputusannya itu. Dari balik kaca, Jin-hook marah menyadari bahwa tanpa perlindungan Sang Tae dan Seomo, Tae-gu seharusnya sudah lama tertangkap. Tae-gu tampaknya sadar mereka sedang mengawasinya karena ia tersenyum langsung ke arah cermin. Kwon-ju yakin bahwa semua tindakan Tae-gu seperti meninggalkan ayat-ayat Alkitab dan mengatur tubuh korban hanyalah permainan untuk mengejek mereka. Ia menyimpulkan bahwa Tae-gu adalah seorang pembunuh yang haus kekuasaan dan sangat kejam terhadap siapapun yang menghalanginya. Jin-hook tidak peduli, ia berjanji akan menghancurkan Tae-gu apapun yang terjadi. Setelah memberikan pernyataan, Tae-gu bebas pergi. Saat masuk ke mobilnya, ia memberitahu anak buahnya bahwa ia senang karena akhirnya bisa melihat wajah-wajah yang selama ini ia nantikan. Jin-hook masih geram karena Tae-gu bisa bebas begitu saja, tetapi Kwon-ju mengingatkannya untuk tetap tenang dan berhati-hati. Jika mereka bertindak gegabah, Tae-gu hanya akan menggunakan uang dan koneksinya untuk lolos lagi. 딱딱이 미친 새끼야! 저를 해야 됩니다. 헤이 새끼야. 이제 너는 털릴 것도 없으니까. 그래! 저기 지금 제정신이야? 안녕하십니까. 재미있었어요. 보고 싶었던 얼굴들 봐서. Tae-gu dan ayahnya kembali ke konferensi pers untuk mendatangani kontrak mereka. Asisten Seomo menelpon Komisaris Bae memberitahu tentang insiden Bush dan bagaimana tim Golden Time ikut campur dalam situasi yang dapat mencoreng nama Sungwon Express. Komisaris Bae menelpon Kwon-ju menuduhnya berusaha bekerja di belakangnya demi mengembalikan tim Golden Time. Tetapi Kwon-ju membalas bahwa dia dan semua orang yang merespon kecelakaan bus hanya ingin menyelamatkan nyawa. Unit kejahatan kekerasan dan tim forensik berada di kontainer pengiriman dan hati-hati mengumpulkan bukti. Jin-hook menelpon kepala Jang memintanya untuk menguji darah dan DNA yang ditemukan serta memperbandingkan dengan Tae-gu. Dia juga memberitahu kepala bahwa dia sedang dalam perjalanan ke lokasi kecelakaan bus dan merasa ini mencurigakan karena bus tersebut milik Sungwon Express. Dia berjanji akan terus memberi kabar. Di pusat panggilan, Kwon-ju mendengarkan para penumpang yang mencoba menyemangati orang-orang tercinta mereka. Dia meyakinkan mereka bahwa bantuan sedang dalam perjalanan. Kendaraan darurat mulai tiba bersama dengan Jin-hook dan tim penyelamat bekerja cepat untuk menyelamatkan penumpang. Yang paling sulit diselamatkan adalah suami wanita yang lagi hamil, yang kakinya terjepit di bawah bus terbalik. Dengan menggunakan dongkrak dan kekuatan tim penyelamat, mereka akhirnya berhasil mengangkat bus dan menarik pria itu keluar. Kwon-ju semakin khawatir bus akan meledak, tetapi tampaknya semua orang telah diselamatkan dan ambulan melaju ke rumah sakit. Namun dia masih mendengar suara rintihan dan menyadari itu suara sopir Park. Jin-hook kembali ke dalam bus yang terbalik untuk menyelamatkan, sementara Daisy menghancurkan kaca depan untuk membantu mengeluarkannya. Mendengarkan dengan sama dari pusat panggilan, Kwon-ju memperingatkan mereka bahwa dia bisa mendengar suara percikan listrik. Bus bisa meledak kapan saja. Dia mendengarkan teriakan para pria yang berusaha keluar dengan cepat. Lalu percikan dari mesin menyalut gas yang bocor, menyebabkan ledakan yang besar dan langsung membakar bus. Namun Kwon-ju dan tim pusat panggilan menghela napas lega ketika Jin-hook mengabarkan bahwa mereka berhasil keluar dan menyelamatkan sopir Park. Seorang petugas pemadam kebakaran melaporkan bahwa bus tersebut memiliki kabel yang rusak serta ban yang sudah tua. Sebuah jebakan maut yang menunggunya terjadi. Petugas pemadam kebakaran juga berhasil menyelamatkan beberapa barang milik sopir Park, termasuk kontrak asuransi keselamatan yang dia tanda tangani. Jin-hook menyadari bahwa salah satu klausanya menyebutkan jika sopir meninggal dalam kecelakaan saat bekerja, Sungwon Express akan menerima klaim asuransi. Dia minta Kwon-ju untuk menyelidiki polis asuransi lain milik Sungwon Express untuk melihat apakah ada kecelakaan serupa yang menguntungkan Seomo dan Tae-gu.
Stasiun berita melaporkan insiden bus tersebut. Meskipun tidak ada korban jiwa, ini menjadi pukulan besar bagi reputasi Suwon Express. CEO Mo marah karena kejadian ini merusak hari yang seharusnya menjadi perayaan dan dia memerintahkan anak buahnya untuk menutup berita tersebut. Taegu tiba di rumah besar di tepi danau dan dengan hati-hati masuk ke ruang tamu. Tapi dia segera santai ketika menyadari bahwa Jin-hook belum menemukan tempat ini. Dengan kartu kunci, dia membuka pintu menuju ruangan bawah tanah dan tersenyum puas melihat ruangan besar yang ternoda darah. Di rumah sakit, para penumpang bus bersyukur kepada Jin-hook karena telah menyelamatkan mereka. Semua orang selamat termasuk anak yang mengalami shock dan suami yang terperangkap di bawah bus. Yunho dan Yunsu menyelidiki Suwon Express dan polis asuransinya. Mereka terkejut mengetahui bahwa dalam dekade terakhir setidaknya 50 sopir telah tewas dan ratusan lainnya cedera dalam kecelakaan bus, dan itu hanya data yang berhasil mereka temukan. Siapa tahu berapa banyak yang tidak dilaporkan. Jin-hook memastikan dengan sopir Park bahwa dia dipaksa mendatangani kontrak asuransi dan mengendari bus yang seharusnya sudah diperbaiki. Meskipun sopir menyalahkan dirinya sendiri, Jin-hook geram karena Suwon Express sengaja memaksa seorang mengemudi bus yang begitu berbahaya. Kwon-jo tiba di rumah sakit dengan bukti bahwa Suwon Express telah diam-diam mengeruk uang dari klaim asuransi. Jin-hook segera menghubungi media agar berita ini tersebar luas. Sementara itu, di kantor polisi, jaksa Park memberitahu komisaris Bae bahwa Seo-mo tidak senang karena berita ini tidak bisa ditutupi. Dia menyarankan agar Jin-hook dan tim Golden Time disingkirkan agar keadaan kembali normal. Namun Jin-hook muncul dengan penuh percaya diri, mengejek jaksa Park dengan hormat sarkas. Dia mengungkapkan bukti bahwa pembubaran tim mereka didasarkan pada tuduhan palsu. Dengan nada penuh tekad, Jin-hook memperingatkan bahwa dia tidak akan berhenti sampai dia menjatuhkan Taegu dan menghancurkan Suwon Express. Jika jaksa Park ingin menghentikannya, maka dia harus lebih dari sekedar mencoba memecatnya, dia mungkin harus membunuhnya. 심대식 형사님, 모태구입니다. 우리가 Jin-hook dan Kwon-jo menemukan bercak darah segar yang mengarah dari jalan masuk ke dalam rumah, menandakan bahwa Taegu ada di dalam bersama salah satu korbannya. Korban itu adalah Dae-sik yang ketakutan dan berlumuran darah, berlutut di ruang bawah tanah tempat Taegu biasa membunuh. Dengan senyum dan bunyi retakan di rahangnya, Taegu bertanya bagaimana Dae-sik ingin mati. Berkat informasi dari Yunho, Kwon-jo menyadari bahwa 25 tahun lalu ibu Taegu melihat suaminya membunuh seseorang. Panik, dia berlari tanpa alas kaki ke kantor polisi untuk melaporkan kejadian itu. Tetapi CEO Mo menutupinya dengan alasan sang istri hanya bereaksi berlebihan akibat obat tidur. Beberapa hari kemudian, jasad seorang pengusaha ditemukan di danau. Kematian itu dinyatakan sebagai kecelakaan, tetapi korban ternyata adalah seorang yang menghalangi rencana CEO Mo untuk menggabungkan perusahaan bus yang akan menjadikan pengusaha transportasi terbesar di negara Korsel. Kwon-jo yakin bahwa Taegu pasti menyaksikan pembunuhan itu dan kelas balik membuktikan dugaannya benar. Kwon-jo percaya bahwa inilah titik balik yang mengubah Taegu menjadi seorang psikopat pembunuh. Jin-hook dengan sinis menyadari bahwa CEO Mo pasti telah menanggung rasa bersalah selama ini dan berusaha menebusnya dengan menutupi semua kejahatan putranya. Taegu mengambil salah satu senjatanya dan mendekati Dae-sik yang ketakutan dan mencoba merangkak menjauh. Taegu mengatakan bahwa beberapa rahasia sebaiknya tetap tersembunyi karena kebenaran bisa sangat melelahkan. Dia berjongkok dan menjatuhkan marble itu ke lantai, bertanya apakah Dae-sik tahu kapan seorang manusia menjadi lengkap. Sambil melawan pisau dari sakunya, Taegu mengiris telapak tangannya sendiri dan menjawab pertanyaan sendiri melalui rasa sakit. Kemudian dia mengangkat kabel itu dan mengayunkannya ke kepala Dae-sik. Jin-hook memotong kabel kunci elektronik di pintu depan, lalu bersama Kwon-jo masuk ke rumah yang gelap. Namun saat mereka menyalakan lampu, tidak ada tanda-tanda seorang di sana. Di ruangan bawah tanah, Dae-sik yang kesakitan masih bisa menantang Taegu, mengatakan bahwa dia akan selamanya menderita di neraka atas perbuatannya. Taegu merespon dengan mengayunkan kabel lagi ke kepala Dae-sik. Saat Dae-sik tak lagi bergerak, Taegu menyadari di layar keamanan bahwa Jin-hook dan Kwon-jo sudah masuk ke rumah. Alih-alih panik, dia justru tertawa senang. Jin-hook yakin Taegu sudah memperhatikan mereka. Dari ruangannya, Taegu mematikan lampu dan menghambat sinyal ponsel, membuat mereka tidak bisa meminta bantuan. Dia juga mengunci semua pintu secara elektronik. Sambil tertawa, Taegu menekan tombol lain. Terdengar jeritan dari dalam rumah, membuat Jin-hook dan Kwon-jo segera menuju sumber suara tersebut. Namun Kwon-jo merasa ada yang aneh. Mereka menemukan tubuh yang tertutup kain di bathtub dan ternyata itu adalah jasad Gyu-ah.
bukan Desik. Kwon-ju juga menemukan rekaman suara jeritan dari film horor, menjelaskan mengapa suara itu terdengar aneh. Jin-hook semakin marah menyadari Tae-gu hanya bermain-main dengan mereka. Suara cat label yang diseret membuat Kwon-ju menyadari bahwa suara itu berasal dari bawah tanah. Mereka menemukan pintu rahasia menuju ruangan bawah tanah. Mereka mengikuti jejak darah yang membawa mereka ke ruangan pembunuhan. Jin-hook masuk lebih dulu, tetapi Kwon-ju berteriak mengingatkannya bahwa itu adalah jebakan. Tapi terlambat, Tae-gu tiba-tiba muncul dan memukul leher Kwon-ju dengan gagang senapannya. Jin-hook menodong pistolnya ke Tae-gu, memerintahkannya untuk melepaskan senjata. Tae-gu mengalihkan bedikannya antara Jin-hook dan Kwon-ju, lalu bertanya apakah Kwon-ju menyukai hadiah yang dia tinggalkan. Dia pikir Kwon-ju akan menghargainya. Ya, karena semua wanita pasti suka kotak berisi rambut korban pembunuhan, bukan? Itu kata si Tae-gu yang jahat. Kwon-ju mengejek bahwa Tae-gu gila. Tae-gu balas mengatakan bahwa mereka berdua istimewa. Yang berbeda hanyalah sifatnya mereka saja. Namun Kwon-ju menolak anggapannya. Dia menegaskan bahwa satu-satunya alasan Tae-gu masih hidup adalah karena perlindungan ayahnya. Tapi tak lama lagi dia akan mendapat hukuman yang pantas. Kesal dengan perkataan Tae-gu mengarahkan senjatanya ke Jin-hook, tetapi Jin-hook berhasil menembakkan di lengan, membuat terhuyung. Tae-gu kabur ke lantai atas dan mereka terlibat baku tembak di dalam rumah. Sementara itu Kwon-ju bergegas ke Desik yang masih bernapas meskipun tidak sadarkan diri. Dia segera mengaktifkan kembali jaringan komunikasi untuk memanggil bantuan medis dan kepolisian. Di luar, Tae-gu dan Jin-hook saling menodong senjata. Tae-gu mengejek bahwa mereka tidak berbeda, sama-sama memiliki sisi gelap. Jin-hook membalasnya untuk berhenti mengoceh dan menembak jika berani. 겁나냐? 어서 쏴. Polisi tiba dan mengepung Tae-gu. Tae-gu akhirnya menurunkan senjatanya dan membiarkan dirinya ditangkap. Jin-hook yang masih marah mengancam akan menyerahkan rencananya jika itu berarti dia bisa membunuh Tae-gu. Namun polisi Jang berhasil menenangkan Jin-hook. Sementara Tae-gu tersenyum puas. Dia tahu ini belum berakhir. Desik segera dibawa ke rumah sakit untuk menjalani operasi otak. Sementara itu, Seomo sibuk menghubungi kenalannya untuk membereskan kekacauan ini, tetapi keadaannya semakin sulit dikendalikan. Polisi juga mulai curiga keterlibatan Seomo dalam membantu Tae-gu melarikan diri. Upaya Seomo untuk menyelamatkan Tae-gu hanya berujung pada kehancuran. Sadar bahwa tak ada jalan keluar, dia memilih untuk mendiskon umurnya dan menembak kelapanya tepat sebelum polisi menangkapnya. Tae-gu yang kini buron akhirnya berhadapan dengan Kwon-ju di atap, tetapi sebelum dia bisa menyerangnya, Jin-hook muncul dan menembak. Kwon-ju tersenyum, dia telah merencanakan semua ini untuk menjebak Tae-gu. Tae-gu tersungkur dan pertarungannya telah berakhir. 올라와서 벌써니까. Episode ini diakhiri dengan adegan penuh emosi saat Jin-hook akhirnya bisa mengunjungi makam istrinya dengan perasaan lega. Sementara Kwon-ju kembali ke pusat panggilan 112 siap menghadapi kasus-kasus baru yang mungkin muncul. Dan Tae-gu ini secara membabi buta di diskon umurnya oleh pasien-pasien gila ya guys ya.